Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Iriani Rosa Mariana Mikiu dari kelompok 1 selaku moderator pada presentasi kali ini. Tema yang akan kita ambil adalah efisiensi adrenal, yaitu suatu kondisi medis yang berhubungan dengan gangguan produksi hormon pada kelenjar adrenal. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan rekan-rekan kelompok 1. Saya Elza Putri Nur Afiani dengan NIM akhir 03. Saya Ali Hatibi dengan NIM akhir 10. Saya Aiska Rosnela Hermawan dengan NIM akhir 22. Saya Iriani Rosa Mariana Mikiu dengan NIM akhir 53. Saya Heski Remi Muruto dengan NIM akhir 55. Saya Muhammad Jaki Hamid dengan NIM akhir 60. Baik, presentasi ini akan disampaikan oleh rekan-rekan saya, yaitu definisi, terus ada anatomi fisiologi, ada epidemiologi, ada etiologi, patofisiologi, klasifikasi, manifestasi klinis, pemeriksaan penunjang, penata laksanaan, pencegahan dan edukasi, kemudian ada komplikasi, prognosis, perkembangan terkini, terakhir kesimpulan. Baik, untuk mempersingkat waktu, pemateri pertama bisa langsung untuk menyampaikan materinya, dan dilanjutkan dengan pemateri selanjutnya. Baik, sekarang langsung saja kita masuk ke definisi. Jadi, infusiensi adrenal adalah kondisi di mana kelenjar adrenal tidak mampu untuk memproduksi hormon adrenal dalam jumlah yang memadai. Nah, untuk memenuhi kebutuhan tubuh, terutama kortisol pada infusiensi adrenal primer, sering juga terjadi defisiensi aldosteron. Nah, berdasarkan lokasinya, gangguan insufisiensi adrenal dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama primer, yang kedua sekunder, dan yang ketiga tersier. Jadi primer atau kerusakan korteks adrenal sendiri atau Addison. Sekunder itu gangguan hipofisis defisiensi ACTH, dan tersier supresi hipotalamus atau CRH atau akibat penghentian steroid eksogen. Semua bentuk berisiko mengalami krisis adrenal bila kebutuhan fisiologis meningkat atau terapi terganggu. Next. Baik, langsung saja kita lanjut ke anatomi dan fisiologinya. Jadi, struktur kelenjar adrenal terletak di atas ginjal korteks atau 90% massa. Terdiri atas 3 zona, yaitu zona glomerulosa yang pertama atau aldosteron, yang kedua zona fasciculata atau kortisol, yang ketiga zona reticularis atau androgen. Medula memproduksi katekolamin. Regulasi hormon sekresi kortisol diatur oleh sumbu HPA, CRH atau hipotalamus, ACTH atau hipofisis anterior, korteks adrenal. Aldosteron terutama dikontrol oleh sistem renin atau sistem renin, angiotensin atau RAAS, dan konsentrasi kalium, sehingga pada infusiensi sekunder atau tersier aldosteron sering tetap relatif normal. Kortisol berperan pada metabolisme glukosa, respons terhadap stres, fungsi kardiovaskular, dan modulasi imun. Next. Selanjutnya ada epidemiologi. Jadi, kronis primer atau Addison termasuk penyakit jarang. Estimasi prevalensi dan insiden berbeda antar negara. Di beberapa laporan nasional atau UK tercatat sekitar 9.000 pasien living with primary AI dengan 320 diagnosis baru per tahun di Amerika Serikat atau Eropa Barat. Diperkirakan prevalensi sekitar 1:20.000. Perbedaan angka antar wilayah terjadi karena variasi etiologi atau mistuberkulosis lebih penting di negara berkembang.
sekunder atau tersier lebih sering daripada primer, terutama karena penggunaan glukokortikoid oral, inhalasi topikal yang luas atau supresi HPA. Data pemakaian steroid atau misal 1% populasi di beberapa laporan menjadikan resiko insufisiensi terkait steroid sebagai masalah klinis penting. Menjelaskan bagian etiologi, yaitu etiologi infusiensi adrenal. Yang pertama secara primer, yaitu pertama autoimun. Penyakitnya itu penyakit Addison autoimun. Yang kedua infeksi. Penyakitnya itu tuberkulosis, HIV, infeksi jamur. Selanjutnya perdarahan atau infrak adrenal. Penyakitnya sindrom Waterhouse, koagulopati. Selanjutnya ada infiltrasi, itu ada amyloidosis, hemangiotomatis, metastasis kanker. Dan selanjutnya congenital, yaitu ada hipersaliva adrenal. Dan selanjutnya atrogenik, yaitu pengangkatan kelenjar adrenal. Di sini saya akan menjelaskan etiologi secara sekunder, yaitu ada tumor hipofisis. Selanjutnya ada penyakit infiltrasi hipotosis, sarkoidosis, histiocytosis. Selanjutnya ada cedera kepala trauma, radiasi otak, infeksi, apoplexi. Dan selanjutnya ada pasca pengangkatan tumor hipofisis dan pemberian glukokortikoid jangka panjang. Baik. Selanjutnya ada etiologi secara tersier, yaitu ada penggantian mendadak, terapi glukokortikoid jangka panjang. Yang kedua ada tumor hipotalamus. Yang ketiga disebabkan oleh trauma kepala. Yang keempat ada infeksi kerusakan otak. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian patofisiologi infusiensi adrenal, yaitu ada 3. Pertama ada infusiensi adrenal. Patofisiologi primer, pasien memiliki antibodi yang menyerang berbagai enzim di dalam korteks adrenal. Berbagai faktor genetik telah diidentifikasi yang berperan dalam mengembangkan infusiensi primer atau adrenalitis autoimun seperti MHC, DR3, strep TQ2, dan DR4, strep TQ8. Selanjutnya ada infusiensi adrenal sekunder mengacu pada penurunan stimulasi hormon ACTH dari korteks adrenal dan tidak mempengaruhi kadar aldosteron, cedera otak, traumatis atau TBI. Selanjutnya ada infusiensi tersier mengacu pada penurunan stimulasi hipotalamus, hipofisis untuk mensekresi ACTH. Pemberian steroid eksogen adalah penyebab paling umum untuk infusiensi adrenal tersier. Pembedahan untuk memperbaiki penyakit Cushing juga dapat menyebabkan infusiensi tersier. Selanjutnya adalah klasifikasi. Klasifikasi menurut lokasi gangguan terdapat 3, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Primer adalah lokasi gangguan pada korteks adrenal, sedangkan sekunder adalah lokasi gangguan pada hipofisis atau HCTH rendah, dan tersier adalah lokasi gangguan pada hipotalamus. Selanjutnya adalah menurut waktu. Yang pertama adalah kronis atau onset bertahap, adalah gejala non-spesifik yang berlangsung bulan sampai tahun. Yang kedua adalah akut atau konsep cepat kegawat daruratan. Menurut etiologi spesifik adalah autoimun, infeksi TB, perdarahan, metastasis, obat induksi, dan
pasca operasi hipotesis atau yang disebut di poin etiologi. Klinis pada infusiensi adrenal dibagi menjadi 3 kelompok. Nah, yang pertama ada yang disebut dengan gejala kronis, yang kedua ada temuan fisik dan laboratorium, dan yang ketiga yang paling berbahaya yang disebut dengan krisis adrenal. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai ketiga kelompok manifestasi klinis pada infusiensi adrenal tersebut. Kita masuk pada yang pertama, yaitu mengenai gejala kronis. Gejala kronis ini yang muncul perlahan dan sering tidak spesifik. Misalnya, kelelahan berat, penurunan berat badan, gangguan pencernaan seperti mual, muntah atau nyeri perut, dan juga pusing ortostatik. Nah, pada kasus primer adrenal insufficiency, kita temukan bahwa hiperpigmentasi kulit terutama di lipatan tangan dan mukosa mulut. Pada wanita, bisa muncul penurunan libido atau tanda defisiensi androgen. Nah, selanjutnya kita masuk pada yang kedua, yaitu temuan fisik dan laboratorium. Nah, biasanya kita lihat hipotensi postural, gangguan elektrolit berupa hiponatremia, hiperkalemia, dan kadang hipoglikemia, terutama pada anak-anak. Nah, selanjutnya pemeriksaan juga bisa menunjukkan peningkatan renin sebagai tanda defisit mineral kortikoid. Nah, selanjutnya kita masuk pada yang ketiga, yaitu yang disebut paling berbahaya, yang disebut dengan krisis adrenal. Jadi, pasien bisa mengalami muntah hebat, diare, nyeri perut berat badan, terus demam, sampai hipotensi yang tidak responsif, sehingga bisa jatuh ke kondisi shock. Krisis ini bisa disertai gangguan kesadaran dan gangguan elektrolit berat, sehingga merupakan kondisi gawat darurat yang harus segera ditangani. Baik, yang selanjutnya adalah pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang pertama adalah pemeriksaan laboratorium dasar yang meliputi pemeriksaan elektrolit serum dan pemeriksaan hitung darah lengkap. Dalam kurung, pemeriksaan HP, pemeriksaan leukosit, dan pemeriksaan eosinofil. Pemeriksaan kedua adalah pemeriksaan hormon. Pemeriksaan hormon meliputi pemeriksaan kortisol serum dan pemeriksaan HCTH plasma. Selanjutnya adalah pemeriksaan ketiga. Pemeriksaan ketiga adalah pemeriksaan tes dinamik. Tes dinamik meliputi tes stimulasi HCTH dan tes hipoglikemia insulin. Ini adalah pemeriksaan keempat. Pemeriksaan keempat adalah pemeriksaan penunjang tambahan. Pemeriksaan penunjang tambahan meliputi pemeriksaan autoimun, pemeriksaan CT atau MRI adrenal, dan pemeriksaan MRI hipofisis atau pemeriksaan hipotalamus. Selanjutnya adalah penata laksanaan. Penata laksanaan yang pertama adalah tujuan terapi farmakologis, krisis adrenal, edukasi pasien, dan yang terakhir adalah monitoring. Nah, jadi untuk pencegahan dan edukasi ada 3 hal utama yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada edukasi pasien, yang kedua ada kepatuhan interaksi obat, dan yang ketiga ada perencanaan medis. Nah, kita masuk nih pada yang pertama, yaitu edukasi pasien. Jadi, pasien wajib membawa kartu atau gelang steroid emergensi, yaitu mengikuti aturan Sigderl saat sakit, belajar teknik injeksi hidrokortison darurat, dan segera ke rumah sakit kalau tidak bisa minum obat atau muncul tanda krisis. Yang kedua yaitu kepatuhan dan interaksi obat. Jadi, pasien harus patuh minum obat setiap hari dan kita perlu mengingatkan tentang obat-obat yang bisa mempercepat metabolisme steroid seperti rifampicin atau phenytoin. Nah, yang ketiga, kita masuk pada perencanaan medis. Jadi, jika pasien yang akan menjalani operasi, maka perlu ada perencanaan stress dosing yang disesuaikan dengan dokter anestesi dan bedah agar aman selama prosedur. Komplikasi infusiensi adrenal bisa dibagi menjadi komplikasi akut dan jangka panjang. Nah, pada komplikasi akut yang utama adalah krisis adrenal, kondisi gawat darurat yang bisa berakibat fatal bila tidak segera ditangani. Selain itu, ada juga risiko hipoglikemia berat, terutama pada anak-anak yang bisa memicu kejang atau penurunan kesadaran. Nah, sedangkan untuk komplikasi jangka panjang biasanya berkaitan dengan terapi pengganti steroid. Overdosis steroid bisa menyebabkan obesitas, hipertensi,
osteoporosis, dan diabetes. Pasien juga bisa lebih rentan infeksi, kualitas hidup menurun karena kelelahan kronis, dan angka mortalitas tetap meningkat dibanding populasi umum. Karena itu, deteksi dini dan manajemen yang tepat sangat penting. Dengan terapi pengganti yang tepat dan edukasi, misalnya edukasi mengenai sick day rules atau aturan penyesuaian dosis saat sakit, serta akses terhadap injeksi emergensi, banyak pasien bisa hidup normal. Jadi, walaupun mereka punya penyakit kronis ini, sebenarnya kualitas hidup bisa tetap baik selama patuh terapi dan paham cara mengantisipasi keadaan darurat. Namun, perlu diingat juga bahwa risiko mortalitas atau angka kematian pada pasien infusiensi adrenal tetap sedikit lebih tinggi dibandingkan populasi umum. Hal ini terutama disebabkan oleh krisis adrenal yang bisa terjadi kapan saja, terutama pada pasien sakit berat dan juga karena adanya penyakit kardiometabolik lain yang menyertai. Jadi, di sini yang penting adalah deteksi dini dan kesiapan menghadapi keadaan darurat. Secara keseluruhan, prognosis sangat bergantung pada beberapa hal sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah penyebab awal terjadinya suatu penyakit atau yang biasa disebut dengan etiologi, yang kedua kepatuhan pasien dalam menjalani terapi, dan yang ketiga akses yang cepat terhadap layanan kesehatan dan keadaan gawat darurat. Saat ini ada formulasi modified release hydrocortisone, yaitu kortisol buatan yang dibuat supaya lebih mirip dengan ritme alami tubuh atau ritme sirkadian. Obat ini sedang dikembangkan dan diteliti dengan harapan bisa meningkatkan kontrol gejala sekaligus mengurangi efek samping dari penggantian konvensional. Selain itu, ada juga peningkatan kualitas pemeriksaan laboratorium. Misalnya, penggunaan metode LC-MS atau MS yang jauh lebih akurat untuk mengukur kadar kortisol. Hal ini berpengaruh besar pada interpretasi cut-off diagnostik dan juga standar pemeriksaan stimulasi. Penelitian lain juga mulai mengarah ke imunomodulasi untuk mencegah progresi autoimun adrenal, serta pendekatan regeneratif untuk mencoba memperbaiki fungsi adrenal yang telah rusak. Tapi semua ini masih dalam tahap awal dan bersifat eksperimental, jadi belum menjadi terapi standar klinis. Insufiensi adrenal adalah kondisi kegagalan produksi hormon adrenal, terutama pada kortisol, dan pada kasus primer juga aldosteron. Penyakit ini dibagi menjadi primer, sekunder, dan tersier dengan etiologi utama berupa autoimun, infeksi, trauma hipofisis, serta penggunaan glukokortikoid dalam jangka panjang. Manifestasinya meliputi kelelahan kronis, penurunan berat badan, hiperpigmentasi, hipotensi, gangguan elektrolit, hingga krisis adrenal yang mengancam nyawa. Diagnosis ditegakkan dengan pemeriksaan kortisol, ACTH, tes stimulasi, serta penunjang lain sesuai indikasi. Penata laksanaan mencakup terapi pengganti glukokortikoid, tata laksana krisis adrenal darurat, serta edukasi pasien terkait sick day rules dengan terapi dan kepatuhan yang baik. Prognosis umumnya cukup baik, meski resiko mortalitas tetap lebih tinggi dibandingkan dengan populasi umum. Sekian pembahasan dari kelompok kami mengenai infusien adrenal. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.